Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu dengan anggota yang pertama ada saya sendiri Andi Rizky Nuranita, yang kedua ada Sri Rahayu Ningsi, yang ketiga ada Nur Awalia Ramadhani Rahman, dan yang keempat ada Ayu Andra Ayu Ningsi, dan yang terakhir ada Nuryanti Purnamasari. Adapun seminar proposal yang akan kami presentasikan dengan judul Analisis Dampak Work-Life Balance terhadap Produktivitas Karyawan di Perusahaan Startup. Untuk yang pertama, introduction sendiri, saya akan memperkenalkan apa sih work-life balance itu. Jadi work-life balance adalah kondisi di mana individu dapat mengatur waktu dan energi antara tanggung jawab, pekerjaan, dan kehidupan pribadi mereka. Ini biasanya mencakup keseimbangan antara jam kerja, waktu untuk keluarga, aktivitas sosial, hobi, dan istirahat. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan startup telah mengalami pertumbuhan pesat di berbagai sektor industri, terutama didorong oleh inovasi teknologi dan semangat kewirausahaan. Adapun rumusan masalah dari penelitian yang kami lakukan, di mana yang pertama itu bagaimana tingkat work-life balance karyawan di perusahaan startup berpengaruh pada produktivitas kerja mereka. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan signifikan dalam produktivitas karyawan yang memiliki work-life balance yang baik dibandingkan dengan mereka yang tidak? Dan yang ketiga, di mana bagaimana perusahaan startup dapat meningkatkan work-life balance karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Adapun tujuan penelitian yang kami lakukan pada penelitian ini, di mana yang pertama itu mengidentifikasi dan menganalisis tingkat work-life balance karyawan di perusahaan startup. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi work-life balance di perusahaan startup dan hubungannya dengan kinerja perusahaan. Yang ketiga, memberikan rekomendasi perusahaan startup tentang strategi peningkatan work-life balance guna meningkatkan produktivitas karyawan. Adapun manfaat penelitian yang bisa kami sampaikan dari penelitian ini, yang pertama itu peningkatan kesadaran manajerial, di mana penelitian ini dapat membantu manajemen perusahaan startup memahami pentingnya work-life balance bagi karyawan yang pada gilirannya dapat meningkatkan strategi pengelolaan sumber daya manusia. Yang kedua ada optimalisasi produktivitas, di mana dengan mengetahui hubungan antara work-life balance dan produktivitas, perusahaan dapat mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja karyawan. Dan yang terakhir, manfaat dari penelitian ini itu ke pengembangan kebijakan sumber daya manusia, di mana hasil dari penelitian ini biasanya dapat menjadi dasar untuk merancang program-program kesejahteraan karyawan yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Adapun kajian teori dari penelitian ini, yang pertama itu ada kinerja karyawan, di mana kinerja karyawan ini itu dapat didefinisikan sebagai hasil kerja yang dicapai oleh seorang individu dalam melaksanakan tugasnya, yang dinilai berdasarkan kualitas dan kuantitas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh organisasi. Dalam kinerja karyawan ini terdapat 3 teori yang mencakup berbagai model pendekatan, termasuk teori penetapan tujuan atau goal setting teori, yang menekankan pentingnya tujuan yang jelas dan menantang yang menantang. Yang kedua ada ekspektansi teori atau teori harapan, yang berfokus pada motivasi karyawan berdasarkan harapan akan hasil dari penghargaan. Dan yang terakhir itu ada equity teori atau teori keadilan, yang dimana menekankan persepsi karyawan tentang keadilan dalam organisasi. Untuk kajian teori yang kedua, saya mengambil stres kerja, di mana stres kerja dapat didefinisikan sebagai kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, kondisi fisik seseorang yang dihasilkan oleh efek langsung dari faktor lingkungan kerja pada individu.
Untuk kajian teori stres kerja sendiri, terdapat dua teori yang berpengaruh. Yang pertama itu teori transaksional stres oleh Lazarus dan Volkmann. Yang kedua ada teori ketidakseimbangan upaya imbalan dari Sigres. Untuk kajian teori selanjutnya ada kepuasan kerja. Apa sih kepuasan kerja itu? Menurut Newstorm dan Kate Davis, kepuasan kerja merupakan perasaan emosi senang atau tidak yang dimiliki pekerja terhadap mereka. Teori nilai Locke menekankan bahwa kepuasan kerja berasal dari pemenuhan nilai-nilai pekerjaan yang penting bagi individu. Untuk kajian teori selanjutnya ada konsep perusahaan startup, di mana perusahaan startup dapat diartikan sebagai badan usaha yang berfokus pada pencairan dana, maksud saya pencarian dana, dan pengembangan produk atau layanan yang inovatif. Teori konsep perusahaan merupakan kerangka pemikiran yang menjelaskan karakteristik, dinamika, dan proses pertumbuhan perusahaan baru yang inovatif. Konsep ini diterapkan oleh Eric Ries dalam konsep Lean Startup. Untuk kerangka berpikirnya sendiri, saya mempunyai tiga. Yang pertama itu work-life balance, produktivitas karyawan, dan kinerja perusahaan. Adapun hipotesis dari dari proposal ini yang pertama itu hipotesis H1, di mana terdapat pengaruh positif yang signifikan antara work-life balance karyawan dan produktivitas kerja di perusahaan startup. Yang kedua, hipotesis H2 itu di mana karyawan dengan work-life balance yang baik memiliki tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi dibanding karyawan yang memiliki ketidakseimbangan kerja hidup. Hipotesis H3 sendiri, di mana tingkat stres kerja lebih rendah berhubungan positif dengan work-life balance yang baik, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas karyawan. Adapun metode penelitian dari proposal ini, yang pertama itu ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian mengenai analisis dampak work-life balance terhadap produktivitas karyawan di perusahaan startup. Biasanya terdapat beberapa jenis pendekatan yang digunakan. Untuk proposal ini, saya menggunakan pendekatan kuantitatif yang dapat diterapkan untuk mengukur hubungan antara work-life balance dan produktivitas karyawan dengan menggunakan survei yang mengumpulkan data numerik seperti skala Likert untuk menilai tingkat keseimbangan kehidupan kerja dan indikator produktivitas, analisis statistik seperti regresi dan atau analisis korelasi. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian, di mana penelitian mengenai analisis dampak work-life balance terhadap produktivitas karyawan di perusahaan startup, saya sendiri mengambil di Kaku Food yang dapat dilaksanakan di kantor pusat mereka yang terletak di Makassar. Untuk lokasi spesifiknya bisa di area yang dikenal sebagai pusat bisnis atau teknologi Makassar, seperti di Jalan Cendrawasih atau yang sering menjadi pilihan bagi perusahaan startup. Yang ketiga itu ada populasi dan sampel, di mana dalam penelitian ini populasi yang ditargetkan adalah seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, termasuk staf administrasi, pengembangan produk, dan tim pemasaran. Populasi ini mencakup berbagai level jabatan, dari manajer hingga staf operasional, untuk mendapatkan perspektif yang beragam tentang work-life balance. Untuk metode selanjutnya ada variabel penelitian, di mana variabel penelitian ini saya menggunakan dua. Yang pertama itu variabel bebas, di mana work-life balance dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti fleksibilitas jam kerja, dukungan perusahaan untuk kesejahteraan karyawan, tingkat stres dan waktu yang dihabiskan untuk kegiatan pribadi dan keluarga. Yang kedua ada variabel terikat, di mana variabel terikat sendiri itu mencakup produktivitas karyawan. Misalnya dapat diukur melalui indikator seperti jumlah output yang dihasilkan, kualitas kerja, kepuasan kerja, dan penilaian kerja dari atasan atau rekan kerja. Untuk metode selanjutnya ada instrumen penelitian, di mana saya menggunakan kuesioner yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada kuesioner di mana kuesioner ini untuk mengukur tingkat work-life balance dan produktivitas karyawan. Yang kedua ada observasi,
di mana observasi ini mengamati interaksi karyawan dalam lingkungan kerja dan waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas pribadi selama jam kerja. Misalnya untuk mendapatkan konteks yang lebih luas tentang keseimbangan kerja dan kehidupan. Dan yang terakhir ada analisis dokumen. Eh, ini menggunakan kebijakan perusahaan terkait keseimbangan kerja seperti fleksibilitas jam kerja, cuti, dan program kesejahteraan kerja. Dan yang terakhir, metode terakhir dari penelitian ini itu ada teknik pengumpulan dan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Di mana untuk teknik pengumpulan sendiri, saya dalam penelitian ini saya itu menggunakan yang pertama itu survei kuesioner. Survei kuesioner ini menggunakan kuesioner yang telah dirancang sebelumnya eh, agar dapat disebarkan secara online atau dalam bentuk fisik kepada karyawan. Yang kedua, ada diskusi kelompok terfokus atau focus group discussion, di mana mengadakan sesi diskusi dengan sekelompok karyawan untuk mengeksplorasi pandangan mereka tentang work-life balance dan bagaimana hal ini mempengaruhi produktivitas. Diskusi ini juga biasanya membantu mengungkap dinamika yang mungkin tidak terlihat dalam survei individu. Dan untuk teknik analisis datanya, saya menggunakan 4 teknik. Yang pertama itu ada deskriptif statistik atau menganalisis data demografis, responden dan variabel utama, atau work-life balance dan produktivitas. Yang kedua ada reliability analysis, di mana menggunakan reliability analysis itu misalnya Cronbach's alpha untuk memastikan konsistensi internal dari skala kuesioner yang digunakan. Yang ketiga ada correlation analysis, di mana biasanya correlation analysis ini menggunakan analisis korelasi person atau Spearman untuk mengevaluasi hubungan antara work-life balance dan produktivitas karyawan. Yang terakhir ada regresi analisis, di mana regresi analisis linear untuk menguji pengaruh work-life balance sebagai variabel independen dan terhadap produktivitas karyawan sebagai variabel dependen. Biasanya analisis regresi ini membantu memahami seberapa besar kontribusi work-life balance terhadap produktivitas. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, di mana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana work-life balance mempengaruhi produktivitas karyawan di perusahaan startup, serta mengidentifikasi strategi yang dapat diterapkan perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada penanya pertama agar memberikan pertanyaan atau tanggapan yang ingin disampaikan kepada saya. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Saudari Andi Reski Nur Anita. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Awalia Ramadhani Rahman. Baik, pertanyaan saya yaitu, mengapa Saudari Andi Reski Nur Anita ini tertarik mengambil judul untuk penelitian proposal tersebut? Itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin pertanyaannya bisa langsung saya jawab. Eh, jadi, kenapa saya tertarik untuk mengambil judul ini? Karena menurut saya judul ini menarik karena pentingnya memahami dinamika work-life balance dalam perusahaan startup yang sering menghadapi tekanan tinggi dan sumber daya terbatas. Selain itu juga, relevansi topik ini dengan kesejahteraan karyawan memberikan dampak signifikan terhadap keberhasilan suatu perusahaan secara keseluruhan. Mungkin itu saja. Saya persilahkan untuk penanya kedua. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Nurianti Purnamasari N. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Saudari Andi Reski Nur Anita. Apa sih inti permasalahan yang ingin Anda teliti dari rencana penelitian ini? Mungkin cukup itu, terima kasih. Eh, Baik, menurut saya permasalahan yang ingin saya teliti dari rencana penelitian ini itu permasalahannya meliputi yang pertama itu
tentang tingginya tuntutan kerja antara yang menyebabkan stres dan ketidakseimbangan kehidupan kerja. Yang kedua itu tingkat turnover yang tinggi akibat kurangnya eh, apa eh, kurangnya kebijakan yang mendukung keseimbangan hidup. Dan yang terakhir itu adanya dampak ketidakseimbangan work-life balance terhadap kehidupan di perusahaan startup. Mungkin cukup sekian, saya persilahkan ke penanya ketiga. Baik, langsung saja ke pertanyaan saya, yaitu strategi apa yang dapat diterapkan perusahaan untuk mendukung work-life balance? Mungkin itu saja, saya kembalikan ke Andi Reski Nur Anita. Baik, terima kasih. Untuk strategi yang dapat diterapkan, biasanya itu menurut saya meliputi yang pertama itu memberikan fleksibilitas jam kerja, yang kedua menyediakan program kesejahteraan seperti dukungan kesehatan mental dan fasilitas olahraga. Yang ketiga bisa menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau WFH atau model kerja hybrid seperti kerja dari rumah dan bisa kerja dari kantor atau WFO. Terus yang terakhir itu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, termasuk budaya perusahaan yang inklusif dan apresiasif terhadap keseimbangan kerja, terhadap hidup karyawan. Baik, mungkin cukup itu dan saya persilahkan untuk penanya terakhir. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Adapun pertanyaan saya yaitu dari mana saudari mendapatkan data dan informasi pendukung pada latar belakang permasalahan yang saudari teliti? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya dari mana data yang didapatkan, saya mendapatkan data melalui yang pertama itu survei kuesioner kepada karyawan startup untuk mengukur bagaimana tingkat work-life balance dan produktivitas. Yang kedua itu studi literatur yang mengacu pada teori-teori seperti goal setting teori, expectancy teori, dan Lean Startup. Yang ketiga, yang terakhir itu saya mendapatkan data dari penelitian terdahulu terkait hubungan work-life balance dengan kepuasan kerja dan produktivitas. Mungkin cukup sekian sesi presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.